Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembahasan kita pagi hari ini adalah tentang tawakal. Kalau pekan yang lalu kita bicara qanaah. Qanaah adalah bagian dari cara hati kita ya, bersikap dengan segala nikmat Allah berikan kepada kita. Walaupun sedikit, tapi hati kita merasa lega, merasa cukup, bahkan merasa puas. Itu namanya qanaah. Nah, kalau tawakal ini berdekatan, ya, berdekatan. Kalau tawakal, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Itu nama tawakal. Dan ini semua adalah roda hati, ya, semuanya ada di hati. Karena memang di dalam beragama ini, ya, yang paling banyak berperan dalam beragama itu adalah hati. Tapi akal tidak boleh kita abaikan. Kalau kita beragama lebih banyak menggunakan akal, itu hati-hati, ya, hati-hati. Karena kalau berlebihan akal, itu bahaya. Karena agama pun bisa diakal-akali. Tapi kalau beragama ini kan lebih kepada rasa takut, ya, takut. Dan yang merasa takut dan merasa beriman hadirnya Allah dalam hidup kita adalah hati. At-tawakkalu huwa thiqatu bima 'indallahi ta'ala. Yang namanya tawakal itu adalah as-thiqatu bima indallahi ta'ala. Jadi merasa yakin, ya, sepenuhnya, percaya sepenuhnya bima indallahi, apa yang ada di sisi Allah. Wal yasu amma fi aidin nas, dan merasa putus asa terhadap apa yang ada di tangan kekuasaan manusia. Ini namanya tawakal. Jadi tawakal itu tidak ada sedikit pun keraguan dalam keyakinan kita mengenai apa yang ada di sisi Allah. Baik itu masalah umur, masalah rezeki, masalah kesehatan, dan masalah apapun. Kita yakin sepenuhnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah pun yang menentukan. Wal yasud amma fi aidin nas, dan putus asa, ya, dari apa yang ada dalam tangan-tangan kekuasaan manusia. Maksudnya ini karena kita kan kadang-kadang terlalu yakin dan sepenuhnya terhadap kekuasaan manusia. Jadi menjadi terbalik. Nah, itulah yang membuat rezeki kita menjadi sangat terbatas karena kita masih terlalu yakin, ya, seolah-olah kalau tidak ada bantuan manusia, tidak ada usaha manusia, seolah-olah hidup ini kiamat. Seolah-olah rezeki kita tergantung pada orang lain. Ya, mohon maaf lah kalau kita di kantor, seolah-olah hidup kita ada di tangan bos. Seolah-olah hidup kita di tangan atasan. Padahal ya, tapi dua-duanya nanti ada penjelasan lebih lanjut, ya, tentang tawakal. At-tawakkalu tamamul yakin billahi ta'ala. Yang namanya tawakal itu adalah tamamul yakin, betul-betul sempurna keyakinan kita billahi ta'ala. Jadi karena kesempurnaan itulah maka kita pasrahkan, ya, menyerahkan sepenuhnya. Itulah kira. Lianna yakina billahi ta'ala la yakunu illa bi husnil dzan. Ini nih. Jadi nama tawakal itu adalah sempurna keyakinan kita terhadap apapun hanya pada Allah saja. Tapi keyakinan kepada Allah itu juga la yakunu, tidak mungkin ada illa bi husnil dzan, kecuali diiringi dengan husnul dzan. Ya, ini yang pertama ini. Jadi kalau kita bertawakal, yang pertama itu semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita selalu kita berbaik sangka. Jadi ambil positifnya. Mungkin keterbatasan pikiran kita. Apa maksudnya? Kita katakan aja
pasti ada maksud baiknya Allah ini. Karena tidak mungkin Allah mencelakakan kita. Ya. Jadi selalu mengambil yang positif dengan berbaik sangka. Karena kalau kita tidak berbaik sangka, nah itu juga repot karena tidak ada batas akhirnya. Itu yang pertama, yaitu keyakinan kepada Allah itu tidak mungkin ada kecuali dengan husnuzan. Ya, wasiqati bima wa ada benar rezeki. Yang kedua, percaya terhadap apa yang Allah telah siapkan berupa rezeki. Nah, itu. Jadi kita berbaik sangka. Yang kedua, kita harus menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap apa yang Allah tetapkan, termasuk dalam hal rezeki. Ya, jadi jangan pernah ragu. Ada istilah yang biasa kita dengar bahwa rezeki seorang manusia itu, ya hambanya Allah termasuk binatang itu tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertukar. Kita hanya menunggu giliran. Nah, itu satu bahasa yang menunjukkan adanya kepasrahan di dalamnya itu. Memang kadang-kadang antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan dengan yang terjadi itu kadang-kadang berbeda. Berangkat kita dari rumah ingin berbelanja ke suatu toko, satu tempat. Begitu kita sampai ke sana, ternyata tidak ada tempat parkiran. Tidak ada tempat parkiran. Nah, kita ini kan yang bawa kendaraan kan harus ada tempat parkiran yang merasa aman dan nyaman. Akhirnya kita balik. Ternyata memang rezekinya yang penjual di sebelahnya. Jadi walaupun pertama kita berangkat dan rencana membeli di toko itu, tapi karena ada hal aja menjadi sebab kita pindah ke tempat lain. Artinya memang Allah sudah tentukan bahwa yang punya rezeki hari itu bukan toko itu tapi toko di sebelahnya. Itu kira-kira. Jadi memang rezeki kalau Allah sudah tentukan. Juga begitu, ini saya pengalaman ya. Jadi suatu saat ada dua orang yang kita mau kasih sedekah. Karena dua orang ini kan keadaannya berbeda. Satu yang masih bujang, satu yang sudah punya keluarga. Jadi yang satunya itu saya taruh di depan kantong sini, yang satunya kantong sini. Begitu ketemu, tertukar. Malah yang kita kasih, malah yang lebih banyak yang tidak ada tanggungannya. Padahal rencananya yang banyak sedikit itu adalah yang ada tanggungannya, yang kecil, yang tidak ada tanggungan. Ternyata begitu kita ketemu, pikiran kita itu berubah. Artinya kita salah ambil, ya salah ambil. Itu artinya memang Allah sudah takdirkan bahwa yang masih bujang pun juga bisa jadi keperluannya lebih banyak karena mungkin ada sesuatu hal yang lain. Nah itu kira-kira bahwa memang kita harus yakin dan sebenarnya bahwa rezeki seseorang itu tidak tertukar. Yang ketiga, wardida bima jarabihi qadahu wa qadruhu. Nah ini. Jadi yang namanya tawakal, percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah harus diiringi dengan husnuzan, berbaik sangka, diiringi dengan kepercayaan sepenuhnya terhadap apa yang Allah sudah janjikan berupa rezeki kita. Dan yang ketiga harus ridho, menerima terhadap apapun yang Allah sudah tentukan dalam qada dan takdirnya. Nah, ini yang kita bahas kemarin, yaitu qanaah. Jadi qanaah itu bagian dari tawakal. Jadi tawakal itu masih lebih di atas ya. Jadi kalau orang sudah qanaah itu salah satu tangganya menuju kepada tawakal. Jadi kita ridho, rela, gembira menerima semua ketentuan takdir ya. Karena jadi ini bagian dari akidah juga, bagian dari tauhid. Bagian dari tauhid.
Karena kalau kita beragama tidak mengenal takdir, wah itu bahaya. Kita bisa putus asa, ya. Ada orang frustrasi, putus asa, salah ngomong. Ini betul ada Tuhan nggak ini? Tuhan tidak adil dan segala macam itu kadang-kadang muncul itu karena pikirannya udah buntu. Tapi bagi orang yang berakidah, punya keimanan yang kuat, itu nyerahkan sepenuhnya. Oh inilah Allah sudah takdirkan memang sebenarnya. Dan Allah punya maksud. Pasti ada hikmah yang lebih besar dari apa yang terjadi pada hari ini. Fayatan mal yakinu billahi ta'ala sunnah tawakkulan. Nah, jadi apabila ya sudah sempurna seperti ini, maka itulah namanya tawakal. Jadi sekali lagi ya tawakal harus diiringi dengan berbaik sangka, diiringi dengan kepercayaan sepenuhnya, diiringi dengan keridoan menerima semua ketentuan takdir Allah. Ya. Ada ayat di dalam Al-Quran itu la ta'asu bima fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, la ta'asa, jangan terlalu sedih berlebihan, ya. Tapi wala tafrahu dan juga tidak terlalu bergembira ketika kita mendapatkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak terlalu menampakkan sesuatu yang kekesalan begitu hilang, tapi juga tidak terlalu bergembira ketika itu ada. Itu ada rasa keyakinan kita, ya, rasa keyakinan. Faqad Allah Ta'ala tawakkal, ya wa hassa alaihi faqala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, dan memberikan motivasi kepada orang bertawakal. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ini di surat At-Talaq, ya, surat At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia Allah akan memenuhi, ya, mencukupkan keperluannya. Nah, ini janji Allah. Ya, kalau kita benar-benar tawakal, menyerahkan sepenuh dari semua urusan yang sudah kita lakukan dengan maksimal, maka Allah akan mencukupi keperluan kita. Ya. Jadi tawakal itu menyerahkan dengan tadi ini, tapi memang diiringi dengan ikhtiar maksimal juga. Ya, nanti ada hadisnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ini ada 3 ayat ini. Fa idza azamta, ini surat Ali Imran ayat 159. Nah, ini memperjelas lagi nih. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kamu sudah bertekad bulat, artinya sudah berusaha maksimal, jadi betul-betul maksimal semua persyaratan-persyaratan yang mendukung untuk terlaksananya sesuatu yang kita rencanakan itu, setelah itu tekad bulat sudah kuat, ya, fatawakkal Allah, maka serahkanlah sepenuhnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Ini juga berlaku ketika kita sudah bermusyawarah menurut pendapat-pendapat yang terbaik dari seluruh apa yang hadir, lalu menyepakati, ya, sepenuhnya kita serahkan. Karena bisa saja nanti di tengah jalan ada hal-hal yang terjadi di luar daripada apa yang kita rencanakan. Maka itu kemudian menjadi sesuatu yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Anas radhiyallahu anhu. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatin. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta. Faqala, ya Rasulullah, adauha wa atawakkal. Apakah unta yang saya tadi pakai ini
Saya biarin aja gitu. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, nah jangan. Ikilha wa tawakal. Ikat dulu onta itu, nah baru kau tawakal. Nah itu, ini hadisnya, ini hadis sahih. Inilah yang sering dipakai oleh para ulama, bahwa dalam konteks masyarakat kita secara umum, terutama kita awam ini, ya harus diiringi dulu, ikhtiar dulu, ya maksimal, nah, baru serahkan. Jangan langsung ikhtiar kepada apa? Tawakal. Nah, sama dengan ini. Saya biasa beri contoh, pernah tulis ini. Ada orang loncat ke sungai, lalu ditanya, berani nggak? Berani. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Begitu loncat, ya tenggelamlah karena tidak pernah belajar berenang dulu. Itu namanya sok tawakal. Jadi kalau mau tawakal, belajar dulu berenang, nah baru loncat ke sungai, baru serahkan kepada Allah. Ini tidak pernah belajar berenang dan tidak tahu berenang sama sekali, baru loncat ke sungai dengan harapan saya tawakal kepada Allah. Itu tawakal yang salah kaprah. Ya, jadi begitu juga kita mau dapat sesuatu ya harus ikhtiar dulu. Kalau mau misalnya mau ada usaha tapi banyak tidur, datang ada usaha tapi bangunnya jam 10, mana bisa kita dapat. Nah itu salah satu kira-kira maknanya hadisnya. Jadi kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi ini di dalam Al-Quran, dari tawakal harus diiringi dengan hadis sebagai diiringi dengan usaha yang ikhtiar yang lebih maksimal. Nah setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah, sebagaimana tadi kejadian Rasulullah memerintahkan ke sahabat, ikat dulu ontamu, nah baru kemudian pasrah. Nah kalau kita, macam kita ini, kalau motor kunci dulu, kalau perlu kunci leher. Kalau sudah kita kunci dan kunci leher, lalu kemudian diambil oleh orang, ya kita berpikiran husnudzon aja. Oh bisa jadi yang mengambil itu sangat perlu, dan dia dengan adanya motor itu diambil orang, ya mungkin dia mau selamatkan keluarganya dan segala macam. Yang kedua, ya kita percayakan ya bahwa mungkin Allah ingin mengganti motor kita dengan motor yang lebih baik lagi. Ya, kira-kira gitu kan namanya tawakal. Namanya berbaik sangka dan mempercayai sepenuhnya tentang rezeki ada di tangan Allah yang lebih baik. Nah kira-kira gitu. Tapi kalau motornya tidak dikunci lalu kemudian ditaruh di jalanan, itu kira-kira lah gambaran. Karena antara unta dengan sepeda, motor, mobil dan segalanya, termasuklah hewan-hewan peliharaan dan lain-lainnya, kira-kira gitu. Ya, jadi itu namanya tawakal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law tawakkaltum 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tuzakut tayr. Tagudu fimasun wa taruhu bitanan." Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi juga ya. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law tawakkaltum 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi." Andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama turzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana diberikannya rezeki kepada burung-burung. Ya, tahu burung? Burung itu tagudu khimasan. Kalau pagi hari itu berangkat dari sarangnya, pergi terbang kemana-mana dalam keadaan perutnya kosong. Nah, wataruhu bitanan, dia balik dengan perut yang sudah kenyang. Nah, itu penggambaran oleh Rasulullah makhluk yang betul-betul tawakal sepenuhnya kepada Allah. Jadi ini juga bagian dari belajar terhadap
makhluk Allah, ya, bahwa salah satu guru manusia itu adalah burung. Ini Rasulullah menyuruh kita belajar kepada guru, belajar dan mencontoh kepada guru yang penuh tawakal. Berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Waqala Luqman, ini mengambil hikmah dari salah satu ahli hikmah namanya Luqman ibnu Al-Hakim. Ya, Luqman bukan ibnu, Luqman Al-Hakim. Hakim itu artinya orang yang sangat bijak. Maka kata-kata kalimatnya itu namanya kata-kata hikmah. Waqala Luqman libnihi, Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amik." Dunia itu ibarat laksana seperti lautan yang dalam, sangat dalam. Kada warika fi katsirun minan nas, banyak manusia yang tenggelam ke dalam lautan yang dalam itu. Faltakun, maka safinatu kafiha taqwa. Maka di dalam kehidupan ini, ya, karena ini hidup dalam dunia ini seperti sebuah lautan yang begitu sangat dalam, maka jadikanlah, ya, kapal yang kamu pakai dalam hidup ini adalah takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu adalah seperti perahu, seperti kapal yang kita pakai untuk menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Itu kalimatnya Luqman Al-Hakim. Wa syarabuha tawakkal 'ala Allah, dan kapal itu, ya, jadikanlah semacam layarnya kapal itu yang membuat bisa jalan itu adalah tawakal kepada Allah. Jadi antara takwa dan tawakal itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yang bisa menyelamatkan dalam hidup kita. La'allaka tanju, maka kamu akan pasti selamat. Itu kata Luqman kepada putranya. Ya, jadi itu modal dalam hidup itu, ketika kita mengarungi lautan yang begitu sangat luas dan sangat dalam, maka harus ada kapal sekaligus ada perahu dan ada layarnya. Ya, ada layarnya. Layarnya itu adalah tawakal kepada Allah. Ya. Wa lam natawakkul ala kismani, ya, tawakal itu ada dua macam menurut ulama. Yang pertama, ya, tawakal al-awam, tawakalnya, ya, kita ini masyarakat awam, masyarakat umum. Huwa tafwidu amri rizki ilallahi, yaitu menyerahkan segala urusan rezeki hanya kepada Allah semata. Wa tarku ta'akkul bil asbab thiqatan bi wa'dillahi ta'ala wa i'timadan ala karami, dan meninggalkan semua yang ketergantungan terhadap sebab hanya karena semata-mata percaya terhadap janji Allah dan berpegang terhadap kedermawanan Allah. Nah, inilah yang kita pahami yang seperti tadi, bahwa setelah kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah karena kita percaya terhadap janji Allah sekaligus percaya terhadap kemahmurahan Allah. Yang kedua, tawakal al-khawas. Ini kalangan ulama-ulama waliullah, ya, huwa taqidul amri Allah ta'ala min kulli syai'in hatta yabqa al-abdu tahta al-kamil qada wal qadar. Ya, jadi menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepada Allah dalam hal apapun, sampai yang ada seorang hamba, ya, hanya percaya terhadap qada dan takdir Allah. Adimul harakati, ya, adimul harakati wal ikhtiar, meninggalkan segala macam pergerakan dan ikhtiar. Kal maiti baina yadal ghasli yuqallibu kaifa syaa. Nah, ini ikhtiarnya para waliullah. Jadi kalau waliullah itu yang ada di hatinya hanya Allah. Jadi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha.
Kalau kita kan masih berusaha seperti yang dalam hadis tadi itu bersifat umum. Tapi kalau kalangan khawas, dia menempatkan dirinya seperti mayat. Seperti mayat, yang namanya mayat di depan yang orang yang tukang memandikan itu. Nah, ini digambarkan karena kalau orang memandikan mayat, kan dia membolak-balikan mayat itu, mau dibalik kanan, balik kiri, mau diapakan itu terserah. Jadi kita ini seolah-olah adalah mayat yang sepenuhnya digerakkan oleh orang yang memandikan kita. Itulah gambarannya tawakal bagi kalangan para khawas. Ya, jadi orang-orang yang khusus sudah sangat dekat kepada Allah. Jadi tidak ada sedikit pun ikhtiarnya, ya, karena yakin sepenuhnya kepada Allah semata-mata. Nah, ini terakhir dicontohkan tentang kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi qala ahlul haqiqah, ya, ini penjelasan para ahli hakiki yang mengatakan al-mutawakkilu ala taqi kana Ibrahim al-Khalil. Jadi contoh orang-orang yang benar-benar tawakalnya, ya, itu seperti terjadi pada Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah. Fa innahu, ya, lamma, ya, alqahu Namrus ilan nar, ya, fi kafatil al-manjinak, ya, laqiyahu Jibrilu fil hawa wa huwa nazilun ilan nar. Jadi ketika Raja Namrud, ini karena Nabi Ibrahim salah satu lawannya itu adalah Namrud. Jadi Namrud ini melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim dalam kobaran api itu begitu dilemparkan ke dalam, datang malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril datang dan dia katakan, ya Khalilullah, wahai Nabi Ibrahim, Khalilullah, ala kahaya. Kira-kira ada nggak bantuan yang saya perlu lakukan untuk menyelamatkan Anda dari kebakaran kobaran api ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau hanya kepadamu itu tidak ada sama sekali. Jadi karena Jibril juga manusia, jadi tidak mungkin yang ada di hatinya itu hanya Allah. Nah, hanya Allah. Lalu kemudian salah satu yang biasa dijelaskan oleh para ulama, karena yang dibaca itu adalah hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah itu artinya, hasbiya artinya sungguh sangat cukup dan memadai bagiku hanya Allah. Itu namanya hasbiyallahu. Kalau hasbunallahu, hasbuna, bagi kami ini, ya kita ini, kalau kami itu adalah semua keluarga kita, semua kolega dan sahabat kita, semua jamaah kita itu namanya hasbuna Allah. Jadi sungguh sangat memadailah yang menjamin hidup kita ini hanya Allah. Nikmal wakil, ya, sebaik-baik, ya, wakil. Jadi kita mewakili kita hanya kepada Allah. Nikmal maula, sebaik-baik penolong, pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Jadi yang mewakili kita ini, kemudian yang melindungi, yang menolong itu sebaik-baik hanya Allah. Dan memadai, artinya memadai tidak ada yang lain. Nah, itu maksudnya. Nah, bacaan inilah yang diyakini Nabi Ibrahim. Nah, itulah kun bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka hai api, kun bardan, jadilah kamu dingin. Akhirnya api itu dingin, tidak membakar sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu karena tawakalnya. Jadi saya kira itu. Ada lagi kasus, tapi ini betul-betul khawas, ya. Kalau bukan kita, kalau kebakaran, ya ambil kan itu pemadam. Nggak bisa, udah tawakal kepada Allah. Jangan panggil kebakaran lah, karena makam kita belum sampai pada tingkat khawas, kita yang masih awamnya. Yang bilang nggak usah panggil pemadam, nah, Allah akan ganti, ya, kalau ikhtiar untuk menggantinya, ya.
Jadi ada seorang hamba Allah ini, tadi malah saya baca ini, dia terjatuh ke dalam sumur. Jadi dia pergi melaksanakan ibadah haji. Allah SWT. Nah, dia terjatuh ke dalam sumur. Nah, ini. Ya, ini cerita Abu Hamzah Al-Khurasani, ini seorang wali Allah. Dia katakan, saya suatu saat ya, saya pergi haji. Ya, Pak Baina anak pitari. Ya, saya di tengah jalan, terjebak. Waktu pikirin, saya terjatuh ke dalam sumur. Jadi ketika berada dalam sumur itu, dalam hatiku ingin meminta bantu. Tapi aku kalau saya minta bantu kepada makhluknya Allah ini berteriak-teriak berarti tawakal saya belum sampai. Itu tidak jadi. Dia aja di situ. Tidak lama kemudian ada orang lewat di atas itu. Ada orang. Inilah saatnya saya minta bantu karena sudah ada orang lewat. Ada 2 orang lewat di atas permukaan sumur itu. Lalu kata yang 2 orang itu dia bilang sama temannya. Maka duhma li sahibi, maka nasudu rasa hadar yuk kita tutup sumur ini. Nah, waduh, ini kalau ditutup sumur ini, maka matilah kita ini. Nah, itu dalam hatinya itu. Kata temannya, tutup. Nanti kalau tidak ditutup, nanti ada orang lewat di sini bisa jatuh. Jadi kita tutup aja. Nah, tapi di dalam hatinya ini, seorang waliullah ini tetap aja. Kalau saya berteriak minta bantu berarti saya masih perlu kepada makhluk. Nah, jadi dia pasrahkan betul kepada Allah. Akhirnya ditutuplah. Tutup. Jadi tidak berteriak dan tidak minta bantu. Di hatinya hanya Allah yang bisa membantu saya, bukan orang itu. Begitu orang itu lewat, tidak lama kemudian ada pergerakan lagi muncul. Ada yang membuka penutup sumur itu, lalu kakinya diturunkan ke bawah. Jadi karena waliullah ini tidak minta, hanya diulurkan kakinya itu, lalu berpegang. Nah, itulah menyelamatkan. Begitu naik atas, ternyata binatang buas. Jadi yang menurunkan kakinya sampai dia terbantu itu bukan manusia, tapi ternyata itu adalah binatang buas. Ya, tidak disebutkan binatang buas apa, tapi kalau binatang buas kan biasanya macan, ya singa. Begitu sampai di atas, binatang buas itu lari meninggalkan dia. Nah, itu contoh bahwa kalau orang itu betul-betul di hatinya yang menolong hanya Allah, nah itu namanya hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, inilah contoh tentang tawakal. Jadi salah satu ilmu yang diajarkan, hikmah yang diajarkan guru-guru saya dulu, salah satu bacaan yang paling bagus kita baca, terutama dalam kondisi kita mendapati sebuah ancaman, kondisi-kondisi yang mungkin darurat adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu bacaan yang sangat bagus tuh. Ya, jadi hasbunallah. Kalau kita berjamaah, misalnya di dalam mobil, dalam pesawat, itu hasbunallah untuk semuanya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menambah ketenangan hati, jiwa, dan pikiran kita di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sehingga kita tidak terlalu banyak galaunya, ya. Jadi kita berikhtiar sebenar mungkin, lalu kita serahkan kepada Allah dengan selalu berbaik sangka, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan yakin terhadap kebaikan dari takdir yang Allah tentukan buat kita. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.